Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mendapat tugas tentang manajemen ASN. Kami dari Angkatan 9 Kelompok 2 dengan anggota Dwi Wahyuniarti, Rina Budi Astuti, Ana Rufaidah, Indriyatni Fitria, dan Umi Winda Yuliantika. Mentor dari materi ini adalah Bapak Sumadi ST MPD. Yang pertama, kita harus tahu dulu manajemen ASN. Nah, di sini manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Oke, di sini bisa juga kita lihat pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Fungsi pegawai ASN juga bisa kita lihat di sini ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah serta bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kemudian di sini bisa kita lihat hak yang diterima oleh PNS dan PPPK. Nah, kalau PNS yang pertama itu berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, yang kelima pengembangan kompetensi. Kemudian di sini juga bisa kita lihat hak dari PPPK. Yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, yaitu sebagai pedoman panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Tantangan manajemen ASN yaitu dibutuhkan perencanaan kebutuhan pegawai, lalu analisa jabatan dan analisa beban kerja sehingga kita dapat menentukan pangkat dan jabatan. Kita tentukan pangkat, lalu kelas jabatan, dan standar kompetensi jabatan tersebut. Lalu ditentukan sistem penggajian, evaluasi jabatan, pensiun, iuran PNS, dan pemberi kerja. Perlunya disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin jika ada pelanggaran. Prinsip dasar merit system dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Lalu menerapkan prinsip fairness, penggajian, reward dan punishment berbasis kinerja, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien, melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena.
Inilah pengembangan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Sistem merit itu sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit dalam manajemen ASN yang pertama bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi aparatur sipil negara yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk mewujudkan pelaksanaan sistem merit. 2. Kementerian PAN dan RB yang bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Demikianlah pemaparan kami mengenai manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.